ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir muwajahah dalam rangka pengajian rutin Jumat ketiga. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kami silakan kepada Ustadz untuk kegiatan pengajian rutin Jumat ketiga pada Ustadz Kiai Haji Asyaf Sofyanuddin. Waktu dan tempat kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini Jumat ketiga di bulan September, giliran saya menyampaikan materi. Seperti biasa, pembahasan di Jumat ketiga adalah tentang penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kalau begitu nanti bulan yang akan datang kita ke buku, karena kalau di buku lebih leluasa, lebih panjang lebar, lebih detail. Kalau ini kan satu hadis cuma dua lembar, yang satu lembar bolak-balik. Ini hanya intinya saja. Jadi masih banyak yang tidak termasukkan, tercoverkan, tercantumkan dalam makalah ya, karena memang terbatas. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Saya cantumkan sumbernya di sini. Pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 454, nomor hadis 1357. Ya, ini biasanya kalau Riyadhus Shalihin banyak yang punya ya. Tapi tentu kitab itu bukan kitab sumber hadis, itu adalah kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi dari berbagai sumber ya. Kalau dikumpulkan di kitab itu ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, disusun dengan per bab begitu. Nah, sumber aslinya ada di pinggirnya, Sahih Muslim, jilid 1 halaman 79, nomor hadis 140. Nah, itu baru sumber hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya cantumkan rujukannya. Ya tentu saja agar barangkali dari ikhwati iman semua ada yang ingin lebih jauh mendalami, mengkaji lebih jelas, silahkan. Saya telah cantumkan sumber rujukannya. Judulnya Hakul Insani Fid Difa'i an Malihi. Hak manusia dalam mempertahankan hartanya. Jadi ternyata Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada kita, bagaimanapun harta yang kita miliki mesti dipertahankan. Tidak boleh ada yang mengambil dengan paksa dan kita mesti memperjuangkannya. Dan ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadisnya kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa namanya.
dan tidak dijelaskan. Malah ada dalam beberapa syarah hadis yang mengatakan tidak butuh, tidak perlu kita mengetahui nama orang tersebut. Yang jelas adalah apa dan bagaimana nasihat Nabi, jawaban Nabi dari pertanyaan orang tersebut. Dia bukan rawi hadis yang ketidakjelasannya menjadi hadis yang dhaif, tidak. Dia bukan rawi hadis. Justru dia sedang dijelaskan oleh sahabat tentang sebuah peristiwa di mana terjadi dialog antara seseorang ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, aro'aita in ja'a rojulun yuridu akhdamali. Wahai Rasulullah atau ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang hendak merampas hartaku? Ada orang yang datang ingin mengambil hartaku. Bagaimana? Qala fala tu'tihi. Maka janganlah kamu memberikannya. Kalau ada orang yang merampas, kamu ayeuna nuju begalnya, dipaksa untuk menyerahkan, jangan diserahkan. La tu'tihi malaka, jangan kau serahkan hartamu. Qala, orang itu bertanya lagi, aro'aita in qatalani. Bagaimana katanya jika dia atau laki-laki itu menyerangku. Bagaimana kalau orang itu menyerangku? Qatalani. Menyerang, berusaha untuk memerangi, lebih dahsyat nama berusaha untuk membunuh gitu. Tapi qatala diterjemah menyerangku. Bagaimana jika dia qatalani menyerangku? Qala qatilhu, lawan. Gitu. Serang lagi gitu. Jangan dibiarkan. Jadi ternyata ini bagaimana Islam mengajarkan pertahankan apa yang menjadi hak kita. Ya. Qatilhu. Asal tina qatala, qatil berarti lamun serang, serang deui. Ya. Ngan dina jurus bela diri dulu aya falsafah datang sampakeun balik bahanan. Gitu bela diri. Datang sampakeun artinya lamun batur nengger ka urang sampakeun ku takisan. Ulah kena ka urang geus kitu bahanan ka ditu gitu. Nah di bahanan ngarah teu datang deui gitu. Tah hiji waktu mah bisi teu ka takis, geuwat pieulaan ada yang seperti itu. Karena bagaimanapun yang namanya perkelahian atau yang disebut dengan ya apa itu penyerangan, penyergapan, ya tentu siapa cepat, siapa lebih tangkas gitu. Kalau itu yang nyerang lebih dahulu kita harus siap mempertahankannya. Ya, sampai dikatakan bagaimana kalau dia qatalani? Ya qatilhu, perangi olehmu. Lawan dia. Ya, sampai ibu-ibu yang di TV di YouTube ada yang jamratnya. Kalau untuk di jamrat caranya adalah begitu dapat kantongnya segera jongkok, duduk. Jadi lamun karena menyana kantong kieu tiba-tiba yuk kena motor ngajamret, ulah kitu geuwat duduk. Duduk mah di kitu urang tanagana kuat bisa ngajuralit anu itu. Tapi lamun leumpang kieu tah nyerosot malah kita yang ke bawah. Bisa jadi kan kegusur ningannya ku motor teh. Makanya tipsnya adalah begitu kena refleks kita duduk langsung. Itu tenaganya lebih kuat untuk mempertahankan agar milik kita tidak diambil orang. Karena zaman sekarang tentu akan lebih kemaksiatan, ya, pemaksaan, begal, rampok gitu ya, yang akan mengambil harta benda kita dengan cara yang tidak hak, itu banyak kita saksikan. Ternyata Islam tidak membiarkan yang seperti itu, lawan gitu. Terus orang itu bertanya lagi, "Aro'aita in qatalani?" Bagaimana jika dia berhasil membunuh aku? Dilawan seperti urang nu eleh, dia membunuh aku. Qala fa anta syahid. Kamu adalah syahid. Nabi bilang begitu. Ya, bagaimana kalau kita mempertahankan harta, tiba-tiba kan terjadilah penyerangan dan kita serang lagi, datang teu kasampakeun misalkan.
Komo pake mahanan mah, kaburu ripuh ya kasarang gitu. Tapi jika aku mati, bagaimana ya Rasulullah jika dia membunuh aku? Qala fa anta syahid, maka kamu adalah seorang yang syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, ayeuna mah tibalik ya Rasul, bagaimana jika aku berhasil membunuh dia? Kumaha tah lamun abi ngabunuh itu? Qala huwa finnar, dia ada dalam neraka. Berarti kita tidak di dalam keterangannya tidak ada diat, tidak ada kisos. Urang mah tibalik, ya berhasil ngabunuh pencuri teh di penjara urang nu ngabunuh, sebab pencuri dibunuh. Tah gitu. Sama siga dongeng Kang Ibing tadi kan, maling anu naek kana, rumah ningannya naek kana eta tah kana anu teh mhm, beureunna etana teh bobo teh etana teh kusena teh. Rag maot saneta maling, maot. Nya kulawargana teu panuju, nuntut ka nu boga imah. Ieu nu boga imah nu kudu dihukum mati, sebab nyieun kusen teu bener, gitu. Nepi ka maling ka dinya lantaran kusena bobo jadi maot, gitu. Berarti ieu nu boga imah kudu didakwa. Teh dina dongeng negara mana gitulah. Aing cek nu boga imah lain kuring ieu mah, nyaeta tukang kusen anu nyieunna. Tukang kusen didakwa. Berarti di dinya anu salah, harus mempertanggungjawabkan. Cek tukang kusen ulah nyalahkeun abdi. Salahkeun mah eta teh nu baju oranye. Naha, tiap kabi abdi ngaliwat cenah ngaganggu wae eta teh nu baju oranye teh. Tewak nu baju oranye, di dinya berarti. Cek baju oranye abi lain hoyong ieu, Pak. Abi teh nyelep, lain hoyong oranye sebetulnya mah. Ngan si Mang eta nyelepna jadi seleb oranye. Tewak tukang seleb. Da eta neangan salah tapi ka kitu. Akhirnya tukang celep teu bisa menghindar. Pokoknya di dinya kudu digantung. Sebab telah menyebabkan orang mati. Digantung. Ya ku hakim cenah digantung diputuskeun. Ya gantung. Geus lila teh nah teu paeh wae ditanya ku hakim teh, "Geus cenah dihukum teh eta teh nu tukang celep teh teu bisa cenah Pak. Teu paeh-paeh cenah." Naha nya tukang celepna jangkung, gantunganna ponok, penek. Jadi teu ngagantung-ngagantung. Cek hakim teh, "Salah atuh teangan nu penek." Tungtuna menangan nu penek. Nah gitu. Ayeuna penek di penjara, ngilu ngilu." "Aya naon Pak?" "Digantung sia cenah maneh." "Naon salah abdi Pak?" "Penek sia." Bawa jadi tungtuna teh eta ku jauh. Jadi anu maling teh jadi meunang tah, nu boga imah jadi nu salah. Jika satpam terus tiba-tiba nangkap pencuri nepi ka gelut jeung maling, malingna bae, maot. Satpam di penjara. Padahal geus puguh satpam teh, satpam teh memang di dinya mah tukang ngajaga manehna mah. Nya meureun daripada itu mihelan urang, urang kudu kapian kitu atau mana sok? Cek Nabi mah, "Huwa finnar." Ari kamuna kumaha? La diyata wala qisas, tidak ada diat, tidak ada qisas. Itu ajaran kita, ya. Makanya ini adalah pertanyaan yang bertahap gitu dari orang, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, apik nanyana teh. Sampai inilah yang disebut dengan yang namanya ilmu itu sebelum amal. Jadi kita mesti punya ilmu sebelum bertindak, berbuatnya, melakukan tindakan apapun. Inilah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari riwayat Muslim. Kumaha lamun ku abi mah ada teu dilawan da sieun antepkeun we, ya berarti meureunnan kamu diambil haknya. Terserah, bukan wajib untuk kamu melawannya. Kadang kita kalau mau sok, dan kalaupun kita meninggal syahid gitu. Ya kalau kita tidak mengambilnya, dilepaskeun dibikeun we antep, itu hak kita. Tapi Rasul mengatakan, lawan, ambil, itu hak kamu, pertahankan. Sampai para ulama mengatakan, qalilan kana au katsir. Mau sedikit hartanya, mau banyak, pertahankan. Gitu. Nah, di bawahnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis itu disimpan dalam babu bayani jama'atin minasyuhada. Bab penjelasan sekelompok dari orang-orang yang mati syahid. Jadi diterangkan dina kitab Riyadhus Shalihin, saha wae nu disebut syahid lamun maot. Aya babna. Ya, selain dari orang yang kena dengan taun, kan taun ge nya anu kena ku wabah, ya ajru syahid senene. Kalau dia meninggal dalam keadaan sobiron,
muhtasiban, sabar, ihtisab, dan percaya, yakin bahwa tidak ada yang kena melainkan ketetapan dari Allah, maka kalau mati dia maka dapat mendapatkan pahala ajarus syahid. Bahkan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mati tidak mati dia dapat pahala ajrus syahid. Sampai nanti Imam An-Nawawi memberikan klasifikasi tentang urusan syahid ini. Ada 3 bentuk. Aya syahid dunia akhirat, aya syahid akhirat tapi tidak dunia, ada syahid dunia tapi tidak akhirat. Jadi ada 3 nanti. Nah, ieu masuk ka mana anu ieu ye? Karena Nabi menyebut syahid. Apakah syahid seperti ini sama dengan syahid berperang di medan juang? Tentu akan berbeda. Makanya oleh Imam An-Nawawi dikumpulkan siapa-siapa orang yang tergolong kepada syahid. Bisa wabil akhirah, syahid dalam pahala di akhirat. Jadi dia di akhirat nanti akan mendapatkan pahala syahid. Tapi yugsaluna dia dimandikan, disalati, biasa beda jeung syahid anu perang di medan juang. Kalau kita mempertahankan harta kita oleh rampok yang memang merampok rumah kita sampai kita meninggal, Nabi katakan dia syahid. Tetapi tetap dia dimandikan, dikafani, disolatkan. Teteh namina teh syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Artinya di dunia mah dibiasakan aja, pengurusannya seperti pengurusan biasa. Sehingga meninggal karena taun, wabah. Kan di dunia mah diurus seperti pengurusan jenazah biasa, dimandikan, kafani, disolati. Walaupun memang cara memandikannya mungkin dengan ahli ya, sampai ada hukum Dewan Iswa bagaimana cara mulasara anu keuna ku kopi di kamar ininya. Itu menunjukkan perawatannya, pengurusannya seperti pengurusan jenazah biasa. Karena dianggap di dunianya tidak syahid. Dia syahidnya di akhirat, artinya dia akan mendapatkan pahala syahid. Walaupun berdasarkan pembahasannya, walaupun tidak sama ya bagaimana derajat syahid orang yang berjuang di medan juang melawan orang kafir dengan yang syahid seperti ini. Nanti ada 3 klasifikasi nanti akan kita lihat. Bikhilafil qatili fi harbil kuffar. Nah, berbeda dengan terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Beda eta mah orang kafir mah. Syahid nage dunia akhirat. Di dunia dia tidak dimandikan, tidak disalati, kapan dikuburkeun jeung pakaianana. Ya, itu karena dia syahid di dunia. Dan di akhirat pun dia dapat pahala syahid. Beda katanya. Jadi itulah bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab nomor 237. Jadi hadis-hadis yang ada dalam bab itu memuat orang-orang yang dinyatakan syahid oleh Nabi dalam kematian-kematian tertentu begitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ini saya sudah cek dalam kitab Bukharinya, jilid 2 halaman 88, nomor hadis 2480. Dalam Sahih Muslim juga jilid 1 halaman 80 nomor 141. Ada hadis yang lebih fokus pembahasannya. An Abdillah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun." Nah itu. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Man kutila duna malihi, siapa yang terbunuh karena membela hartanya? Saha anu terbunuh karena membela hartanya. Ada yang mau mengambilnya, ada yang mau merampoknya, aya nu ngabegal. Kita lawan sampai terbunuh. Fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Cuma di situ yang saya tidak paham awalnya adalah bagaimana cara menerjemahkan duna. Duna itu kan dorob makan, yang artinya di bawah, sama dengan tahta, aspal. Ya. Apa mau diterjemah bahwa siapa yang terbunuh di bawah hartanya?
Jadi hartanya di bawah hartanya di atas, dia di bawah, begitu? Secara asal arti mah duna itu di bawah, rendah, di bawah. Makanya di sini saya kutip penjelasan di dalam kitab Syarah Sunan An-Nasa'i, ini terpanjang. Penyusunnya sama dengan penyusun kitab Al-Ityubi Syarah Imam Muslim tadi kan. Ya, 45 jilid, kalau Imam Muslim ini berapa jilid lah, cuma panjang juga. Ya, sedikit dari kalau tidak salah 40 jilidan, tapi tiap jilidnya ada 2 juz gitu, yang ini mah. Ada 2 juz. Qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Duna asluha dorpu makanin." Tuh. Jadi duna teh asal nama eta teh dorpu makan. Jadi kalimat atau kata yang menerangkan ya eh, tentang tempat. Duna teh. Di bawah makan tentang tempat. Di mana buku? Di bawah meja tah. Di bawah itu adalah dorpu makan, satu kata menunjukkan keterangan tempat. Bermakna aspal dan tahta, bermakna di bawah. Dunate bermakna di bawah. Wahwa naqidu fauqo, dan dia itu adalah lawannya dari kalimat fauq. Kalau fauq itu kan di atas, tahta di bawah. Nah dunate sama dengan tahta. Dunate di bawah. Coba mau terjemah, siapa yang terbunuh di bawah hartanya? Tentu apa maksudnya? Ternyata wa qadis tu'milat fi hadzal hadithi bimakna li ajli. Oh ini, sekarang sudah tahu. Ternyata dia digunakan di dalam hadis ini bermakna li ajli, karena jadi man kutila ya li ajli malihi, siapa yang terbunuh karena hartanya, atau lebih jelasnya karena mempertahankan hartanya. Siapa yang terbunuh fid difa'i, difa' teh mempertahankan. Mantap judul nage hakul insan fi difa'i an mali. Jadi duna di situ mah bermakna li ajli sababiyati. Jadi di ajli itu bermakna sababiyah. Penyebabnya adalah kematiannya, terbunuhnya karena mempertahankan hartanya. Wahwa majaz, dan ia menggunakan seperti itu berarti bukan penggunaan yang hakiki, tapi sifatnya majaz. Karena kalau hakiki dari duna adalah di bawah, duna lawan dari di atas ya di bawah, duna. Tapi dalam hadis ini bermakna bukan di bawah, ini majaz. Maknanya adalah li ajli sababiyah. Siapa yang terbunuh karena sebab mempertahankan hartanya. Bahwa syahid. Matak Nabi lawan. Bagaimana kalau dia menyerang aku? Kata Nabi, serang deh. Bagaimana kalau aku terbunuh? Kamu syahid. Bagaimana kalau dia yang mati? Dia dalam neraka. Itu jawaban Nabi. Jadi kita mesti mempertahankannya. Nah tentu saja kalau kita ingat seperti ini, ya bisiki, oh sana mati konyol lagi harta segitu maut. Ya, justru nggak mati konyol, ini merupakan syahid. Ya, mempertahankannya itu panen nama motor di jalan, niannya pepet, begal, ambil, todong, niannya orangna gitu. Jadi ini cara penterjemah agar menerjemahnya tidak salah. Kalimat duna itu bermakna li ajli. Ada lagi sebuah hadis yang maknanya ya, yang isinya lebih luas lagi. Disebutnya ausang, lebih lebar, lebih luas lagi. Kan kalau tadi spesifik siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya bahwa syahid, itu Bukhari Muslim. Ada lagi hadis yang saya kutip di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya, hadisnya ini lebih luas daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena mempertahankannya bukan satu, bukan pertahankan harta aja. Coba lihat di sini. An Sa'id bin Zaidin, dari Sa'id bin Zaid, qala dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Nah, itu mas sami jeung Bukhari Muslimnya. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan
hartanya, maka dia adalah syahid. Itu yang pertama. Ini ada tambahan di sini. Wa man qutila duna dinihi, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, maka dia juga syahid. Wa man qutila duna damihi, dan siapa yang terbunuh karena darahnya, mempertahankan darahnya. Maksudnya apa? Dalam syarah hadis, duna nafsihi, mempertahankan jiwanya, mempertahankan nyawanya, gitu kan? Jadi dia tiba-tiba mau membunuh kita gitu. Kita pertahankan nyawa kita. Ya. Dia mau mengambil harta kita pertahankan harta kita walaupun seringkali taruhannya adalah nyawa. Bahkan di sini ada lebihnya. Ya, bukan hanya darah di halaman yang kedua. Ya, waman kutila duna ahlihi. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, bahwa syahid, maka dia pun adalah syahid. Jadi ada beberapa yang dikatakan di dalam kitab, saya baca hadis ini pertama membaca kitab Asyarhul Muyassar, syarah Imam Al-Bukhari yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sobuni. Di sana ditunjukkan bahwa selain hadis Bukhari Muslim ini yang hanya menyebut terbunuh mempertahankan hartanya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lebih luas daripada hadis ini. Akhirnya saya cari dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ternyata ini yang dimaksudnya. Jadi memang kalau baca satu lagi riwayat, baca keterangan yang lain, maka pembahasan itu akan lebih berkembang. Kadang-kadang hadis yang pokok disimpan heula, baca heula nu ieu, cari heula nu itu. Kan di dalam kitab Syarah Muyassar ada hadis yang lebih luas daripada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah, saya cari dalam At-Tirmidzi tentang yang lebih luas ini ternyata benar. Yang diterangkan bukan hanya mempertahankan harta, mempertahankan selain harta adalah agamanya, jiwanya, keluarganya gitu. Dia pertahankan, misalkan ada orang yang membegal mau mengambil anak kita, kita pertahankan. Kok mau urang mah manusia, binatang wae dicokot anak nama, sok tahayamnya. Seekor induk ayam sampai berani ngelawan kobra karena mau mengambil anak yang masih kecil. Ya, eta teh naluri bahwa seekor induk diberikan oleh Allah rahmat dalam hadis Muslim. Rahmat Allah itu ada 100, satu diturunkan ke muka bumi. Itu dibagi-bagi antara jin, manusia, binatang. Tak dengan rahmat yang 1% ieu teh hatta ta'tifal wahsyu ala waladiha. Sampai binatang buas pun menyayangi anaknya. Sampai kata dalam hadisnya seekor kuda mengangkat kakinya ketika anaknya menyusui karena takut terinjak oleh dirinya. Diangkat. Di mana eta teh sayang teh? Rahmat. Sampai karena sayangnya seekor induk binatang siap mengorbankan jiwanya hanya untuk mempertahankan kelangsungan anak-anaknya sok. Maka di film dokumenter jangan berani mendekat kepada seekor binatang yang sedang beranak. Karena dia punya naluri, punya insting menjaga anaknya. Sok berani sampai kok mati gitu. Sampai mati syahid mun manusia mah. Ya bayangan binatang mah dan naluri kunyaah teh ya gitu. Urang mah selain nyaah teh gaduh dalil urang. Ya, selain sayang sama anak memang harus dibela, aya dalil keterangan. Kalaupun kita meninggal syahid, kita cek mah tidak mati konyol. Oh, sana harta motor kita bikeun we daripada maut mah, tah ieu teu apaleun. Lain beda lagi. Apa dia tahu akan meninggal? Kan tidak, dia mempertahankan hartanya. Bahkan kata di dalam kitab tersebut, Asyarhul Muyassar, kalaupun kita menyerang mereka, menyerang penyerang itu, kita tidak berniat membunuh. Walaupun pada akhirnya dia itu terbunuh juga. Seperti pakai senjata, ya pan paheula-heula. Bagaimana dia supaya tidak terjadi pembunuhan, ya kita dahului. Gitu. Tapi tetap awalnya dalam niat kita tidak ada niat membunuh. Tapi untuk membela, mempertahankan diri. Kan mempertahankan diri bagaimana bentuknya walaupun harus sampai membunuh orang itu. Karena kalau tidak dia akan membunuh kita.
Toh akhirna urang nu maot karena tidak bisa kumaha tah, anta syahid kata Nabi, kamu syahid. Kumaha lamun abi ngabunuh nu itu ayeuna mah, huwa finnar. Nabi kan jawabannya tegas, jelas gitu. Ya, jadi kalau kita lihat kembali kepada seekor binatang tadi, kita membela keluarga, teramat lagi manusia lebih sayang lagi kepada anak kita. Apalagi kita mah sudah sayang sama anak, tambah dipakai dalil lagi. Ya, jadi keberanian kita lebih kuat untuk mempertahankan, jangan dibiarkan gitu. Malah beli pelajaran, tapi ada tahapan di dalam kitab Syarhul Muyassar mah ada tahapan. Dakwahan heula cenah kepatahan. Mun teu bisa minta tolong kepada orang yang hadir di situ untuk melerai. Kan yang namanya begal, rampok, kadang-kadang nggak bisa diajak ngobrol. Kok mau make jeung urang ngopi heula tuh, moal jadi ngarampokna ge atuh. Ya, di jalan sepi dan dia pengen segera menuntaskan, pengen segera mengambil barangnya kan gitu. Ya kalau tahapan-tahapan itu tidak bisa ditunaikan bentuknya, tentu ke langkah terakhir. Mata tadi, bagaimana kalau qatalani, dia menyerang aku? Kata Nabi, qatilhu, serang deui, lawan maksudna mah. Lamun nyerang, nyerang deui, lawan. Ai terjadi mah pangke saling lawan kan bakal terjadi dua hal, mun teu itu nu maot, mun teu urang, bukbek gitu. Tapi ulah ciga si Aki itu, Aki cenah baheula jeung bapak itu tuh keur ngora bukbek. Bek itu ka Aki, bek Aki ku itu. Rame cenah harita. Kumaki sing teh danguan sekali deui, bek itu ka Aki, bek Aki ku itu. Ah berarti Aki diteungeulan, oh bukbek sagala. Jadi kalau kita aya dongeng cermati, dangukeun heula. Heh, bek itu ka Aki, berarti itu reungeul ka dieu. Bek Aki ku itu. Berarti Aki terus diteungeulan. Nya eleh wae atuh. Tiap rek ngebek ti heula wae ka heulaan wae. Wajarkeun teh bukbek. Eta nu disebut wajan fa'ala eta. Wajan fa'ala teh lil musyarakah. Fa'ala, fa'ala mah musyarakah. Jadi itu ka dia, ieu ka ditu. Siga eta dengan bab naon dina Quran surat An-Nisa teh geuningan. Wa asyiruhunna asyir. Teh teh wajan fa'ala asyara. Teu aya nu ahli nahwu pesen asyiru teh asyiru fa'ilna teh wawul jamaah. Wawul jamaah teh laki-laki, mereka laki-laki nyata para suami. Asyiruhunna, hunna mah mereka perempuan, istri. Jadi nu dipiwarang dina ayat eta teh para suami, hayo muasyarah bil ma'ruf dengan istrimu. Jadi yang harus berbuat muasyarah bil ma'ruf teh suami ka istri. Tuh si suami eta teh boga ilmu, dakwahkeun ka istrina, tah cek Pak Ustad oge. Si istrina gitu dakwahkeun ka suami, "Akang toh, nah akang nu kedah ngadamel kasayan ka abdi. Dalilna wa asyiruhunna bil ma'ruf." Bahwa fa'ilna teh wau jamaah abdi mah perempuan maf'ul bih. Dulang ti maf'ulun bih. Untung si akangna diajar sorof oge. Matak beuh lamun diajar kang nahwu wungkul, tingali atuh dina ilmu syaraf. Ari asara teh wajan naon? Wajan fa'ala, fa'ala mah lil musyarakah. Ilmu syaraf mah lil musyarakah mah kewajiban teh teu sapihak. Itu ka dieu, ieu ge ka ditu. Lain bapa wae suami ka istri, istri suami ge sarua. Tah eta matak kudu nahwu sorof, kudu dilengkapi. Nahwu wungkul bisa kitu engkeuna. Heeh, jadi nyokotna teh fa'il jeung maf'ul we. Tuh cenah diparentah teh suami untuk muasyarah bil ma'ruf ka istri. Nya, matak dina waktu maca sigoh ta'liq cenah nya dina waktu pernikahan nu dibaca pan, saya akan muasyarah bil ma'ruf, muasyarah da ayana kitu dina tulisanna teh. Eta si pemuda anu pangantenna akan muasyarah bil ma'ruf kepada istri saya gitu kan. Si istrina mah kan teu maca eta. Nah si istri eta bebas. Nya jawabna karena wajan fa'ala maka sanes satu pihak, tapi dua nana kudu saling muasyarah gitu. Matak tinggal almarogi mah hendaklah suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan hendaklah istrinya seperti itu juga kepada suaminya. Dina tafsirna mah jelas. Belah pihak. Ai pek teh ku Ibnu Abbas. Inni la atazayyanu limroati kama tatazayyanu li. Tah itu Abbas mah kitu cara ngamalkeunna. Aku berhias untuk istriku
seperti juga istriku berhias untuk aku. Sugan teh nu ku dangdang teh istri wae, urang ge sarua Pak, keur saha? Keur pasangan. Ibu mun dangdos keur saha? Keur keur batur, wah moal atuh. Pajalukeun teh cenah kanggo kanggo selfie, kanggo saha mun berhias nya cenah kanggo pun lanceuk, tapi lamun ibu dangdan suami sok nanya, "Rek ka mana mah?" Eta nunjukkeun nu kieu mah lain keur urang. Si rek indit. Nu kieu mah lain keur urang, pasti rek indit. Malah si suami teh sok ngukur kieu we, lamun dangdanna 10 menit, eta kepergian mungkin setengah jaman, gak akan lama. Tapi lamun dangdan nepi ka sajam, setengah jam, wah sikana mah setengah poe tah moal balik-balik. Ya suami anu menghitung berapa lama dia dangdan, akan berapa lama dia pergi gitu. Matak di dieu mah bahasana kumaha lamun qatalani, ya qatilhu, perang. Jadi lawan, mata ke dituna bakal bukbak. Kulantaran bukbak pertanyaan kedua, kumaha lamun dia membunuh aku? Kadang berenang do bukbak teh ternyata aku kadahuluan. Dia membunuh aku kumaha? Anta syahid. Kumaha lamun saya membunuh dia? Huwa finnar. Kan bukbak teh. Ya. Tak bela diri teh penting, tak bala belajar olahraga eta teh nanti disebutnya bela diri. Bagaimana kita bisa membela diri kita. Harta lamun anu ngambil udah gitu, diambil udah. Pan jeung antum teh basa di Pajagalan, baheula ningal nuju aya nu maling wae sapatu, terus beres lalatihan tah di Pajagalan teh aya urang Ustad Mahmudin, urang Tasik teh eta pinjem heula sapatu. Keur naon cenah? Pokona pinjem we, urang teu naon di deket masjid. Mun ayeuna mah dipancing saha ieu nu maling wae teh. Karena setiap anu ke masjid pernah kehilangan. Makanya geus peutingna latihannya di Pajagalan teh hade teh keur sakola keneh. Ustad Purkon, Pak Tatang gitu. Wah anu di luar jeung Ali Dedi eta. Ternyata eta si Roy teh eta anu make tato gitu. Sare di masjid teh nya di pinggir, ternyata asup ka jero masjid, lain salat, kaluar nyokot sendal, nyokot sapatu, makanya sapatuna herang atuh, sapatu orang Tasik. Atau tong asa bisi leungit, yang tenang gantian leungit mah, simpan ti dinya. Beureum nempo teh nu pangherangna tah. Asup sapatu ditinca ke manehna sa ieuna sandalna diasupkeun ka dieu, da ditep wah ieu jelema beunang ayeuna mah cenah gitu kan. Begitu ka dinya pan abi di luar gerbang, manehna kaluar gerbang, keur sarolat keneh, "Kang eta sapatu," gitu. Wah langsung lompat ngajak sprint, lompat ka ditu jalan Cibadak tah, ka Karanganyar ka dieu tah, wah diudag duaan. Cikana mau peso da awas dibunuh ku aing cenah kitu. Deket ka mana, ka Abuya, kadinya terek belokan di dinya sanes Abuya bade ka Soto, Soto Jalali ta ka gang eta sebelum ka gong malik manehna teh kieu. Da ditejeh ku Ali Dedi ditejeh, nyolontor malik kitu tah. Ai malik kan urang mau ieu double stick teh eta mending ngabeletrok sirahna. Ya pan double stick mah latihan kitu wae lamun nutup saeutik we, pan jangarna teh atuh da tina ruyung, pan latihan kitu nya baheula, terus ngabeletak saeutik teu kahaja, lamun kana oke ngarenyed gini nya, ieu mah ditukeun tah, pletrak langsung. Ngacerwokna ge tah ditutupan gitu. Geus kitu teh pletak ka handapna tah kana tuurna mikirna tah, pletrak. Eta ngalayangna kuprak. Teu bisa hudang deui eta hari teh. Moal hiuk-hiuk deui, bejaan deui nu di masjid. Sok sia hudang kitu puter-puter. Eta kan geus nyokot hak batur atuh. Nya ambil ya. Tarek urang nah da eta tah Mang Eje, Mang Ahmad teh laporan cenah itu leungit wae cenah kumaha jamaah teh. Sing teu hayang apal nu mana nu sok malingna teh gitu. Ternyata di Canaka Koramil mah leuwih parah. Koramil, "Saha ieu?" "Bangsat," langsung. Abdi kecalik dina meja, "Ieu bangsat," loncat eta tentara kana meja ditalapung sirahna, ku jengol sabeuteut kan, soek langsung. Aduh eta. Ai Pang Ahmad mah, Mang Ahmad Mang Eje eta nu nalapung dengan meureun da nalapungna teh bari sieun. Itu dibawa ka Koramil mah dipencetan misalah, misalah. Teh atuh manya aya neungeul ieu, neungeul bangsat ku senel bari kitu. Bangsat geus teu bisa walakaya siga nu nyeungeut pepetasan wae.
Tapi seminggu kemudian penak di ditu, di mana, di kebun kalapa. Tapi teu apaleun ka abdi, "Bro, ya di dieu berarti teu dihukum ieu." Kaluar deui saminggu teh. Ah, ya tapi pas kitu penak teu apaleun nya urang teh pernah. Eta sami, da urang pan tidak niat membunuh, geus ka ditukeun ade geus itu mah da geus menyerahkan dia dan seterusnya. Ngan ieu mah lamun terjadi perkelahian sampai menggunakan benda tajam, ya dan kita berhasil membunuh dia atau kita yang terbunuh, Nabi sudah memberikan arahan. Kalau kamu yang terbunuh syahid, kalau dia yang terbunuh huwa finnar. Lamun huwa finnar ari urangna kumaha? Berarti kan tidak ada hukum. Kata para ulama tidak ada dia, tidak ada kisos untuk kamu. Karena dia yang telah mendolimi kamu gitu. Nah coba lihat di bawahnya. Sampai qala Nakhai, Imam An-Nakhai berkata di kitab Asyarhul Muyassar, in khifta an yabda'akal lissu fabda'hu. Apabila kamu takut pencuri itu mendahuluimu, maka dahulilah dia. Lamun orang sieun itu senjatana begitu kuat, lamun bawa pistol, heula ke nemak, geus moal bisa, matak piheulaan. Itu kalau satu saat memang ulah nungguan ulah tadi ke heula cenah datang heula sampakeun tuluy bahan kumaha lamun teu kasampakeun dia mah lain nonyok biasa tuh ku senjata api mah paheula-heula apan kena nya siapa yang ini matak lamun kira-kira seperti itu mendahului kenapa karena dalam rangka mempertahankan daripada kepeulaan harus dia yang lebih dahulu kena dalam rangka menutup kedoliman kepada kita agar kita tidak termasuk orang yang terdolimi. Di bawahnya, yan bagi tadrij. Nah, ini dina nasihat dari kitab Bahjatun Nadirin. Wajib berangsur-angsur kurung bertahap. Walaupun bagaimana katanya dalam kondisi nanti ada orang yang mau mengambil harta kita. Kalau bisa bertahap. Jadi tidak langsung kita berkelahi. Pidap isoili dalam menolak orang yang menyergap atau orang yang tadi kita menyergap atau menyerang. Kumaha carana bil wa'di dengan memberikan nasihat. Nasihati heula kalau bisa bahwa ini adalah tidak boleh begini-begini, beritahu dulu. Awil isti'anah atau memohon pertolongan kepada yang ada, kepada pihak yang berwajib atau apalah yang ada di situ. Kalau tidak ada juga, yaitu terjadi qabla syuru'i fi qitalihi, itu terjadi sebelum memulai pertempuran atau penyerangan. Sebelum terjadi perkelahian ya, penyerangan. Fa in syara'a fi qitalihi, nah jika memang memulai dalam pertempurannya atau peperangannya atau penyerangannya, falyakun hammuhu ya daf'ahu la qatlahu. Maka hendaklah niatnya adalah menolaknya bukan membunuhnya. Kalaupun terjadi perkelahian, kita tidak berniat membunuh, tetapi kita mempertahankan itu hak kita gitu. Walaupun pada akhirnya geus terjadi perkelahian mapan bagaimanapun dalam rangka mempertahankan diri, ya kita harus terjadi adanya pembunuhan kalaupun harus mempertahankan diri kita. Maka tadi pertanyaan orang tersebut sudah gamblang, sudah duanan ditaros kayaknya. Kumaha lamun abdi nu maot, kamu syahid. Kumaha lamun dia yang mati, ya dia pinnar. Itu Nabi sudah jawab dengan gamblang dua-duanya. Jadi ada dua kemungkinan terjadi seperti itu. Huwa pinnar. Nah itu apa arti huwa pinnar? Ai likaunihi kutila dzaliman. Kenapa dia di dalam neraka orang yang terbunuh itu? Orang yang dibunuh itu. Karena keadaan dia terbunuh dalam keadaan mendolim. Kan dia terbunuh karena memang mau mengambil dan merampas harta kita. Doliman. Wala syai'a alaika likaunika madluman. Dan tidak ada dosa atasmu, tidak ada tidak ada kisos atas kamu. Ya, kenapa? Nah, karena likaunika madluman mudafi'an an hakika. Karena keadaanmu itu dizolim atau kamu mempertahankan hakmu. Karena kamu kan didolim, kamu kan sedang mempertahankan hak. Jadi tidak ada dosa, tidak ada harus ada kisos kalau kita sedang membunuh, sudah membunuhnya. Itu penjelasan dari Nabi. Kan cuma ada kata-kata kieu huwa pinnan kumaha lamun eta teh orang Islam.
Karena ya ari aya teu anu jadi rampok orang Islam. Ah, ya begal orang Islam anu ngaku tidak ada Tuhan selain Allah ditanyakan, "Siapa Tuhanmu?" Allah. Nabinya Muhammad, kitabnya Quran, Islam, mukmin. Tapi dia berbuat maksiat jadi begal. Lalu mati, terbunuh juga dalam perkelahian itu, huwa finnar. Makanya penjelasan para ulama, huwa finnar teh maksudnya dia berhak untuk masuk neraka. Walaupun nantinya kembali kepada kehendak Allah. Mungkin Allah afa anhu memaafkannya, atau mungkin ada syafaat yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Cuma perbuatan seperti itu berhak dia untuk masuk neraka. Walaupun pada akhirnya akan dikembalikan kepada kekuasaan Allah. Mun Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Kalaupun Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi ahli surga. Walaupun huwa finnar kalau dia seorang mukmin. Ya kan aya begal tapi seorang mukmin. Nah, tadi saya baca kemarin malah di situ tuh. Nanti di hadis nomor sabaranya. Anu man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad hambanya dan utusannya, Isa juga adalah hamba Allah dan utusannya, surga neraka itu ada, namun bersaksi opat ieu adkhalahu lahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi alama karena mila ama berdasarkan amalnya. Ada kata-kata berdasarkan amalnya. Ini jaminan syah anu ini pasti akan masuk surga. Kumaha lamun maksiat? Maka cek para ulama di nasyarah hadis, dosa besar yang dilakukan oleh seorang tidak menyebabkan dia keluar dari agama, keluar dari iman. Tetap dia orang beriman yang satu saat akan masuk surga. Kan di hadis Bukhari ini kan, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin minal iman. Bakal keluar tina neraka, lamun bahasa keluar tina neraka berarti asalnya akan dijero. Kan bakal keluar siapa? Orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari iman. Kata Ibnu Hajar mah ada amal soleh walaupun sedikit. Mun dina Quran mah anu khaffat mawazinu. Kan aya anu sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir. Tapi lamun khaffat mawazinu fa ummuhu, jadi dia harus ngalaman heula ka ditu kena neraka heula. Walaupun nanti pada akhirnya akan masuk surga. Jadi jaminan ini tetap siapa yang bersaksi ini pasti dijamin akan masuk surga. Cuma aya beberapa tahap, aya nu masuk surga langsung, aya masuk surga karena dapat syafaat, aya masuk surga karena nyimpang heula. Tapi pada akhirnya akan masuk surga. Ini yang kalau yang ini nih, kalau pelakunya orang kafir ya jelas dia makhlidina fiha abadan. Orang kafir berbuat maksiat, ya orang kafir mah boro-boro berbuat maksiat. Orang kafir berbuat baik, ngare dina neraka teh abadi. Nah, dan seluruh amal baiknya habitot, hilang, hangus. Kumaha mau dibalikeun ieu mah? Ya, tadi mah orang kafir berbuat baik. Tena orang mukmin berbuat jahat. Mending mana? Mending kafir berbuat baik, mending orang mukmin tapi berbuat dosa besar. Eta mukmin soleh urang dia mah ada kayuyun pisan. Ya kalau memilih di antara dua yang buruk, keduana ge buruk. Mantap kalau mau disuruh milih dina usul fikih ningan. Pilih akhofu dororen. Pilih anu madorotna leuwih ringan. Oh iya nu rada ringan ye, walaupun duanana ge goreng tapi mah gorengna rada leuheung tah eta. Nya orang kafir berbuat baik, tidak jadi kebaikan di akhirat. Semua hilang. Tetapi di neraka teh kholidina fiha. Tapi orang beriman berbuat maksiat dosa besar. Kata para ulama, dosa besar tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Tetap pada akhirnya nanti akan masuk surga. Cuma berapa lama heula dia nyimpang. Jawabna biadlillah berdasarkan keajaran Allah. Alam makana mila amal. Betak jaminanna pasti akan masuk surga. Aya dua pengertian. Mungkin heula ka neraka, tuluy masuk. Tapi atau enggak tungtuna maka surga. Atau makna yang kedua, dia akan masuk surga berdasarkan amal adalah karena surga itu kan ada darajat, ada tingkatan-tingkatan. Dan dia akan masuk ke surga berdasarkan tingkatan amalnya. Ya, dan masuk neraka ge sama ada tingkatan namanya darokat.
Darkun, jamannya darokat. Matak orang munafik mah pidarkil aspal, dina darkun nu paling handap. Neraka ge aya tingkatan namanya darokat. Surga ge aya tingkatan namanya darajat. Matak alamakana minal amal aya dua pengertian. Bisa jadi dia akan masuk surga tapi di surganya levelnya berdasarkan amal. Atau dia masuk surga ngan beberapa bentuk masuk surga teh aya nu kudu ngalaman heula kana neraka walaupun pada akhirnya akan keluar juga. Kemaksiatan yang besar. Jadi ada orang yang mencuri besar terus dianggap keluar tina agama itu tidak boleh. Ya, karena korupsi dengan besar merugikan negara. Tapi bagaimanapun dosa besar tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Sholatan entong. Sholatan. Pan aya nu haram nyolatanana, apa emang dia kafir? Walaupun emang karena orang keuheuh eta nyokotna gede teuing atuh. Bobotna gede teuing tapi walaupun besar tetapi hukum ada lain berdasarkan ka keuheul urang. Nya ceuk paribasa dina kitab sarahna, dosa besar apapun tidak akan mengeluarkan dia dari keimanan. Jadi tetap dia ada harapan masuk surga. Kalau yang tadi bersaksi 4 ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan hamba dan utusannya, Isa juga hamba dan utusannya. Eta teh sebetulnya mah hadis ieu teh sedang mengkanter keyakinan non muslim yaitu orang Nasrani. Karena mereka terlalu iprot ke Nabi Isa, iprotnya non luhur teuing. Jadi muji luhur teuing. Jadi karena luhur teuing menembus batas hamba. Jadi anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan lain. Bukan, ada anak hayam-hayam lain. Oh nya tuh dibalik. Ada anak Tuhan, Tuhan lain. Ada anak hayam-hayam lain. Hayam. Har. Teu konsisten. Berarti anak Tuhan ge Tuhan. Yang Tuhan anak. Tuhan Bapa kan? Matak teu meunang dianggap Tuhan lamun nganggap Isa Tuhan berarti geus iprot leuwih teuing ti hamba. Matak urang mah dina syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu batas. Isa juga Abdullah batas. Teu meunang luhur teuing ti hamba. Teu meunang nganggap Isa anak Tuhan, dia hamba Allah. Tapi juga wa rasuluh handapna ulah handap teuing, ulah tafrid. Ifrot, tafrid. Lain prot. Ifrot, tafrid. Pan terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan. Bari kikituan tapi ti pere mah baheula teh dina Aneka Karya Sapari tah. Anu apal geus karolot siga urang we kieu kabeh. Siga urang we kabeh gitu. Pan ieu teh ngaraman. Eta teh matak dina ayatna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tadina tafsir mufradat mah ummatan wasata teh wasaton teh la ifrata wala tafrita. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ya kan Nabi Isa utamana maka Nabi Isa orang Nasrani ifrat. Orang Yahudi tafrid. Cek orang Yahudi mah waladu baghiyin. Isa teh anak seorang ibu pelacur. Bagiin teh istri bangor. Pan terlalu naon? Tafrid eta mah. Ngahina pisan atuh eta mah. Ayo Nasrani luhur teuing. Teu urang mah datang tengah naon? Wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh. Ya siga Nabi Muhammad we. Eta didinya aya hadis Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tah mah naon cenah huwa pinnar, dia ada dalam maksudna mah dia berhak dengan perbuatan itu masuk neraka. Tapi kembali kepada kehendak Allah. Mungkin Allah memaafkan kecuali aya dosa anu moal bisa diampuni teh dosa karena syirik. Semua dosa akan diampuni, bisa Allah memaafkan jika Allah menghendaki kecuali syirik. Tak ieu huwa pinnar, lamun nu ngalakukeunana orang beriman, huwa pinnar teh berhak untuk masuk neraka. Tapi juga satu saat kalau masuk neraka, dia berhak untuk masuk surga dengan iman yang dia miliki, dengan amal yang dia miliki. Eta maksudna naon huwa pinnar. Wa'lam anna syahida salasatu aqsamin. Ketahuilah sesungguhnya syahid itu ada 3 macam kata Imam An-Nawawi. 1 al-maqtulu fi harbil kuffar. Yang terbunuh dalam berperang dengan orang kafirnya.
Bisababin min asbabil qital, dengan satu sebab di antara sebab-sebab pertempuran. Mungkin ka panah nya, mungkin ka bom, mungkin ka tembak, dina pertempuran mah banyak penyebab orang meninggal. Ya, karena memang ya ngaranna ge medan pertempuran atuh. Ya, kita berenang pasuli warna panah, ya pedang cing buru nyaina. Mun ayeuna mah kan dentuman meriam, wah ayeuna mah komo leuwih cara ranggihnya. Dengan sebab apa saja yang penting dalam pertempuran. Fahadalahu hukmu syuhada fi sawabil akhirah. Maka baginya hukum syuhada dalam pahala akhirat. Tuh, jadi ieu mah jalmi teh nu moal ti medan juang mah di akhirat kalebat syuhada, syuhada akhirat. Wa fi ahkami dunya wa huwa annahu la yugsalu wa la yusalla alaih. Dan pada hukum dunia dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Jadi ya mah syuhada di hukum dunia yang akhirat. Jadi syahid teh syahid dunia akhirat. Kumaha syahid dunia akhirat? Dunia yang disebut syahid mah teu dimandikan, teu disolati. Di akhirat syahid itu akan mendapatkan pahala syahid, pahala yang besar. Eta syahid dunia akhirat. Anu maot di medan juang. Asani nu kadua, syahidun pisawab. Nah, syahid dalam pahala akhirat. Tapi duna ahkami dunia. Tapi tidak di ahkami dunia nama. Di bawah tidak termasuk. Jadi merenang kieu di akhirat dia kasebut syahid. Ngan di dunia mah henteu. Kumaha di dunia henteu teh? Ibakan biasa. Ibakan, salati, kapanan. Biasa pula sarasiga biasa. Karena di dunia tidak disebut syahid. Ngan di akhirat dia dapat pahala syahid. Siapa mereka? Nah, ia termasuk yang terbunuh karena mempertahankan harta. Atau yang mati karena ta'un wabah kamari ini kan. Ajru syahid. Cek Nabi gini kan. Kalau meninggal dia akan mendapatkan pahala syahid. Itu yang kedua. Duna. Nah, ya wahwa siapa saja ta anu termasuk yang kedua. Wahwal mabtun wal mat'un wa sahibul hadmi wa man kutila duna malihi wa ghairuhum. Yaitu yang syahid yang kedua adalah yang menderita sakit perut dan yang terkena wabah dan yang tertimpa reruntuhan dan yang terbunuh karena mempertahankan harta dan lain-lain. Nah, yang termasuk pembahasan kita adalah terbunuh karena mempertahankan harta. Berarti syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Di dunia dia biasa dimandikan, diurus dan tidak termasuk syahid. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Lamun tadi mah di medan juang syahid dunia akhirat. Ngan ulah jadi nomor 3. Nomor 3 mah di dunia syahid, ngan di akhirat tidak dapat pahala syahid. Siapa mereka? Nah, ini yang ketiga yang jangan sekali-kali kita jadi dari bagiannya ini. Man golla fil ghanimah. Orang yang berkhianat dalam rampasan perang, dina perang teh aya gunimah. Dia tidak tersetorkeun niatnya cokot teh kumanehna. Atawa sana dina kitab lain mah dia melarikan diri dari peperangan. Pas perang misalkan ternyata musuhna loba, lumpat balik ngan katemak waktu balik teh. Eta mati sedang melarikan diri. Moal menang pahala syahid tapi ku masyarakat mah dianggap syahid we. Pan maot di medan peperangan. Nya kumaha mun balik teu disolatan, teu diibakan. Dan memang cek ukuran manusia eta mah pahalana naon? Dia mati berjuang maot di medan juang. Apa teu maotna lantaran naon? Misalkan karena dia telah berkhianat dalam rampasan perang, kan teu apal nu diasupkeun kana sakuna. Atawa dia sedang mati teh ketika melarikan diri dari pertempuran, kan tidak boleh. Kalau sudah berhadapan dengan musuh, haram bagi seorang muslim untuk melarikan diri dari pertempuran karena melihat musuh yang jumlahnya banyak. Kan di Al-Qur'an kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Sering banyak Nabi mun berperang jumlahnya teu sebanding. Nu kafir 1000, sama 900 nya. Banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar biidznillah. Semua dengan izin Allah. Nah, orang ini terbunuh tapi dalam kondisi tidak benar, maka dia syahid di dunia. Maksudnya naon? Teu diibakan, teu dikapanan da cek masyarakat teh mada maotna ge di medan juang.
tapi di akhirat dia tidak dapat pahala syahid. Bahkan dia mah justru tidak melakukan peperangan, maot nage dina kaayaan maksiat atuh nu kitu mah. Mata pelari dalam peperangan itu maksiat besar. Gak boleh kita melakukan seperti itu. Nah ini yang ketiga. Jadi yang berkhianat dalam rampasan perang dan yang menyerupainya di antara yang datang asar dengan menafikan penamaan syahid. Artinya ada juga yang sebangsa itu yang diterangkan oleh asar-asar keterangan-keterangan yang lainnya yang meniadakan syahid. Jadi dia tidak termasuk syahid di akhirat. Kenapa? Karena mati dalam keadaan berbuat kill, ya, atau mati karena dia melarikan diri dari peperangan. Tapi kan di dunia nama disebut syahid ku masyarakat mah. Da kasat mata maut di medan juang kan. Pantai nu apa? Nu hianat, nu melarikan diri kan. Tetapi di dunia nama dihukumi hukum syahid. Maksudnya mah teu diibakan, teu dikapani, tapi di akhirat dapat teu pahala syahid. Teu da berbuat gil teh tadi atau melarikan diri dari peperangan. Ini namanya syahid dunia, artinya teu diurus seperti pengurusan biasa, siga nu ngurus mati syahid we. Ngan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Nah, di sini disebutkan mana sana? Maka baginya memiliki hukum syuhada di dunia tuh. Maka dia tidak dimandikan, tidak disalati, dan dia tidak memiliki pahala yang sempurna di akhirat tuh. Di dunia mah syahid, nah di akhirat tidak. Nah kita semoga tidak termasuk yang nomor 3 ini. Ya, di dunia di kubatu teh dilulukan, dipuji-puji, oh syahid. Ternyata di akhirat mah dia tidak dapat apa-apa. Tahu tidak bagaimana dia mati? Jika di hadis Muslim dengan hadis panjang, kan pertama nu bakal dihisab orang yang mati syahid. Kenapa aku berjuang? Aku berjuang karena engkau. Pada kata Allah, kadzabta. Bukan. Kamu berjuang bukan karena aku. Liyuqala jari'un. Ingin disebut pemberani, pahlawan. Berarti orang tersebut tidak dapat pahala syahid. Ngan di dunia baheula dihukumi hukum syahid oleh manusia. Yang notabene perangnya karena berperang dengan orang kafir. Tapi tahu tuh, hatena kumaha, perilaku waktu perangna kumaha. Ini yang lepas dari perhatian. Akhbirni ammayan bagi an af'alahu. Hadis itu dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjad dengan ada pernyataan dari sahabat tadi aro'aita 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 teh bermakna akhbirni. Ya Rasulullah beritahulah aku apa yang mesti aku lakukan gitu kan. Rasul kumaya menurut engkau kalau ada orang yang mengambil hartaku apa yang aku harus lakukan? Cek Nabi, jangan kau berikan, pertahankan. Kumalamun nyerang abdi, lawan. Kumamun abdi maut, kamu syahid. Kumalamun itu maut, dia ke neraka. Sedikit. Jadi apa yang ditanyakan sahabat ini adalah benar-benar arweta itu bukan ro'a bil basor sana, tapi bil ilmi, maksudnya bagaimana pendapatmu, apa yang mesti aku lakukan. Al hadisu dalilun ala anal ilma qoblal amal. Ayatnya di kitab ya Bahjatun Nadirin, kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Hadis itu menunjukkan bahwa ilmu itu ada sebelum amal. Sebelum kita melakukan, ilmu itu harus ada terlebih dahulu. Lain amal heula engke we ilmu mah paneuri, salah. Siga ngadamel kue. Suatu sana ece baca heula eta petunjuk bukuna. Engke we nyieun heula we engke baca terakhir. Atuh teh balik. Salah. Ya, baca heula petunjukna baru praktekeun kitu. Tapi anu ngadamel rorompok kapungkur emut teh pun adi tah. Pembiak teh ngadamel bumi pantara make gambar, langsungnya digali. Gali pondasi dan sebagainya. Tetangga teh nanyakeun, "Den, teh mana ye nana gambarna ningali heula gambarna?" "Ke mang gambarna mah menyusul." "Ke geus beres digambar, ayeuna madar we heula." Ari pertanyaan nyengkok kita. Jadi lantaran teh ukuran-ukuran teh jodok-dok we dipaculan gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan pas katingal teh geus jadi nah jadi belok kieu, ada bongan atuh ukuranna teu jelas. Kan harusna mah baca dulu siga buat kue baca heula sabaraha, sabaraon ieunaana, bagaimana nepikeun ka cara masakna teh cai heula atawa bumbu heula atawa naon heula, nu awal diasupkeun teh kan dina ngadamel kue mah aya aturanana. Mah nya ngadamel kue, cara membuat kue, garam seadanya,
Oh, tarigu seadanya, kabeh seadanya. Atuh engke jadi kue naon? Oh, seadanya. Kumaha jadina kue seadanya? Oh, aturan gitu kan. Nah, itulah. Makanya di sini disebutkan kesimpulannya bagus nih ada yang sampai kata kapikirnya yang nyimpulkeun kieu, hadis itu naon maksudna? Hadis itu menunjukkan bahwa ilmu itu ada sebelum beramal. Jadi sahabat tadi bertanya sebelum kejadian, nah Rasul kumaha lamun aya nu kieu-kieu? Ya berarti lamun manehna aya terjadi kitu, ku abi bakal dikitukeun saya ilmuna mah. Ya, bagaimana jika ada orang yang mengambil hartaku? Kan belum terjadi. Ngan hiji waktu kejadian geus aya siap ilmuna gitu. Mentak enak sebelum apapun ilmu harus lebih dahulu. Ya ulah diajar heula we engke mobil mah terakhir. Justru kudu diajar heula nembe naik mobil. Sok naik heula we engke diajarna mah atuh hese teu apa. Nah, di bawahnya lagi haitsu sa'ala hadzas sahabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yajibu alaihi amaluhu qabla amalihi. Di mana seorang sahabat dalam hadis di atas bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang wajib ia lakukan sebelum melakukannya. Sebelum melakukan, sebelum kena peristiwa, apa ya Rasul yang harus aku lakukan? Kalau terjadi begini-begini, Nabi ka kumaha lamun kitu? Jawab ieu. Kumaha lamun kieu? Jawab deui ku Nabi teh geuning. Jadi jawabannya sudah jelas. Cek sunna mah geus estes temres. Kantun ta ieu yang harus kita lakukan petunjuk Rasul seperti itu. Nah, itulah barangkali satu hadis yang memberikan arahan dari Nabi dari dialog seseorang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pun menjadi tahu dan dapat ilmu betapa yang harus kita lakukan bila hal itu terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, ya, kepada agama kita, maka membela hak itu hukumnya wajib kita bela. Dan kalaupun kita habis karena pembelaan hak yang kita memilikinya, maka tidak akan mati sia-sia. Malah Nabi mengatakan, anta syahid. Ya, jadi tidak sia-sia. Insya Allah nanti bulan yang akan datang pakai buku yang sudah ada ini ya. Ini ada 25 hadis. Jadi kalau dibahas nanti satu pertemuan sebulan sekali itu 2 tahunan. Hadis ieu teh buku ieu teh. Jadi lama ieu mah teu kudu motokopinya. Jadi untuk 2 tahunan lamun teu kapotong ku Idul Fitri gitu liburnya, Idul Adha kan. Ya sok libur pan lamun Ramadan mah ya. Jadi bisa untuk 2 tahun lebih gitu. Jadi pembahasannya bawa buku ini mah lebih rinci ada fikih hadisnya. Kalau ini kan diacak gitu di sini. Syarah Mufrodat juga cuma beberapa yang ditampilkan. Kalau nanti di sini insya Allah akan dibahas. Dan terakhir nanti ada maroji, ada daftar pustaka. Maksudnya adalah misalkan tadi ini Riyadus Shalihin, kok usah di abi mah halamanna beda jeung nomorna misalkan. Nah, yang saya kutip Riyadus Shalihin cetakan mana, cetakan keberapa, tahun berapa, itu butuhnya yang namanya daftar pustaka. Ini memang di percetakan harus pakai daftar pustaka. Ini ada di belakang satu buku ini tuh kalau tidak salah ada 75 judul kitab yang masuk di sini. Dan semua kitab yang ada di belakang sini, kitabnya semuanya ada di rumah, Pak. Jadi itu asal diasup-asupkeun. Betul-betul ditaliti di halaman hiji. Oh kitab ieu cari saha penyusunna, cetakan baraha di mana dicetakna, ya tahun sabaraha nyetakna. Ya itu nu nyusun ieu ge nyusun daftar pusaka lama karena kudu ngakur-ngakurkeun hiji-hiji. Sampai aya nu teu kalebetkeun ka dieu hiji kitab namana Jawahirul Balaghah sajilid. Karena waktu itu ada di dalam kitab ini dimuat rujukannya, tapi kitabnya kamari teh neme bade ngalih teh kan, ngalih bumi. Jadi di mana kitab ini? Taipek teh geus ieu diterbitkeun dina handapkeun eta ka komputer. Nah, ieu teh dina parngiti jadi nyumput itu hiji sabelah. Oh, ieu nya sampai kapanpun moal ketemu atuh. Kulingan eta lemari 12 di kulingan we hiji-hiji teu aya. Ternyata di bawah nah ieu teu kalebetkeun Jawahirul Balaghah ka dieu ge teu aya. Padahal kitabna ada gitu. Jadi insyaallah karena amanah ilmu harus benar ya Bu ya. Ya rujukan mana kalau maktabah syamilah tulis di bawah ada maktabah syamilah. Ya kalau saya paling banyak pakai rujukan maktabah syamilah mah lamun KPP teu aya pisan taya dirujukan, taya di bahan untuk itu.
saya ambil, tapi tidak banyak ya, kebanyakan nama yang ada rujukan. Nah, itu lebih enak membahasnya karena lebih detail, mudah-mudahan bulan depan bisa dimulai insyaallah. Dan ini tidak ada dijualan di di toko buku. Jadi ini adalah dari jamaah ke jamaah saja sesuai dengan usulan jamaah. Nah, saya terbitkan. Bahkan sekarang ini belum kelar semuanya geus aya ke mana nu kaduana, terutama daerah Tasik, Subang. Ieu we ya teman-teman anu saprofesi gitu, anu sok masian ceramah, atuh da hadis tinggal der we mah. Mufrodatna aya, fikih hadisna aya, tinggal kurang dibubuhan dan sebagainya. Nah, jadi mempermudah untuk disampaikan lagi. Kita insyaallah pada bulan yang akan datang, semoga diberikan kesehatan ya, Pak, ya, komo ieu mah 2 tahunan ye, lebih. Mudah-mudahan we kaumurannya sadayana dan kita bisa membahas bersama dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian untuk pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan hari ini menjadi berkah bagi kita, terutama bagi Sohibul Bait yang telah menyediakan segalanya, dan juga langkah kita datang ke majelis ini langkah ibadah, langkah maghfirah. Semoga kita bisa berkumpul lagi di bulan yang akan datang. Insya Allah. Demikian untuk hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang barusan kita dengar, kita bisa amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal hidup di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Pengumuman, insya Allah Ahad besok, tanggal 18, kita akan mengadakan lagi hitanan masal dan baksos yang bertempat di Sekretariat Yayasan Durotul Ilmi di Kopo Melati. Mudah-mudahan kegiatan tersebut lancar dan berkah. Untuk itu kami mohon dorongan segalanya, terutama doa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.